Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widyaningrum akan menjelaskan mengenai jurnal internasional yang berjudul Influence of Commercial Freezing and Storage on Vitamin C Content of Some Vegetables. Pendahuluan. Tujuan dasar produsen pangan adalah menyediakan pangan sehat dengan jaminan kualitas dan keamanan yang tinggi. Salah satu kelompok pangan yang dapat memenuhi kebutuhan adalah sayuran dengan kandungan vitamin, mineral, dan fitokimia. Efek peningkatan kesehatan dari produk musiman yang mudah rusak ini terkait erat dengan kesegarannya, yang mengarah pada kebutuhan untuk menerapkan teknik pengawetan. Selama 2 dekade terakhir, di antara metode yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas produk segar dengan kualitas tinggi, pembekuan menjadi salah satu metode yang paling umum diterapkan. Ini telah dianggap sebagai metode yang paling sederhana dan alami. Vitamin C sebagai vitamin yang paling sensitif digunakan sebagai indikator untuk mengukur derajat perubahan akibat produksi. Tujuan penelitian dilakukan dalam kerangka periode pre-freezing, pembekuan, dan penyimpanan beku. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu perlakuan pendahuluan pada sampel, seperti pencucian, pemangkasan, pemotongan ujung, pemotongan, blanching, pengeringan, pendinginan, dan pembekuan yang dapat mempengaruhi kadar vitamin C. Yang kedua yaitu pemasukan ke dalam wadah yang berisi 100 ml asam metafosfat. Sampel sebanyak 10 hingga 75 gram tergantung jenis sayurannya dikumpulkan ke dalam wadah secara terpisah yang berisi 100 ml asam metafosfat 3%. Kemudian yang ketiga ada penyimpanan di dalam freezer dengan suhu 18 derajat Celcius. Yang keempat ada penyimpanan beku selama 6 bulan. Analisis vitamin C dilakukan pada bulan ketiga dan bulan ke-6 penyimpanan beku. Yang kelima yaitu analisis vitamin C. Analisis vitamin C dilakukan dengan cara menghomogenkan sampel selama 1 menit dalam blender waring dan penyaringan vakum melalui Wetman nomor 42 kertas saring. 5 ml pertama filtrat dibuang dan sisa filtrat digunakan untuk analisis setelah membuat pengenceran yang diperlukan. Analisis ini dilakukan dalam rangkap 3 untuk masing-masing sampel. Kemudian, kadar vitamin C diukur secara spektrofotometri dengan metode di mana pewarna 2,6-diklorofenol indofenol direduksi dengan asam askorbat. Kemudian yang terakhir ada analisis statistik. Untuk variabel yang diukur, mean dan standar deviasi diberikan sebagai statistik deskriptif. Hasil pembahasan. Operasi pembekuan yang dilakukan pada sayuran dalam penelitian ini berbeda, kecuali blanching dan pendinginan. Kandungan vitamin C bervariasi sesuai dengan jenis sayuran dan aplikasi pembekuan. Kandungan vitamin C. Rata-rata kandungan vitamin C awal pada sayuran tertinggi terdapat pada bayam dengan kandungan vitamin C 110,87 per 100 gram, brokoli 68,18 per 100 gram, kacang polong 28,63 per 100 gram, okra 26,59 per 100 gram, kentang 22,49 per 100 gram, dan kacang hijau 11,51 per 100 gram. Kemudian setelah disimpan dalam 6 bulan penyimpanan beku, rata-rata setelah 6 bulan penyimpanan beku yaitu brokoli 49,37 per 100 gram, bayam 46,64 per 100 gram, kacang polong 17,41 per 100 gram, okra 12,83 per 100 gram, kentang 8,66 per 100 gram, dan kacang hijau 5,80 per 100 gram. Okra. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa kandungan vitamin C awal okra menurun masing-masing 31,4%, 45,7%, dan 51,8% setelah blanching, pembekuan, dan penyimpanan selama 6 bulan. Sebelum proses pembekuan, okra di blanching dalam air selama 170 detik pada suhu 96 derajat Celcius, yang menghasilkan kehilangan sebesar 31,4%.
Menurut Ekinci dan Kilik, pada tahun 1994, kehilangan vitamin C sebanyak 15,3% dan 18% dalam dua varietas okra yang berbeda setelah blanching dalam air mendidih selama 180 detik dan menentukan bahwa kehilangan tersebut menunjukkan variasi sesuai dengan jenis okra. Kemudian yang kedua ada kentang. Dalam tabel dapat dilihat bahwa kandungan awal vitamin C dari kentang 22,49 per 100 gram setelah mengalami pengupasan, pencucian, pemotongan, blanching, pengeringan, penggorengan, dan pendinginan mengalami penurunan sebesar 51,5%. Kemudian setelah penyimpanan selama 6 bulan mengalami penurunan total vitamin C sebanyak 61,5%. Dalam penelitian ini, kehilangan vitamin C 40,9% ditentukan setelah blanching selama 2,5 sampai 3 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Meskipun suhu blanching lebih rendah dalam penelitian ini, alasan kehilangan vitamin yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan aplikasi pre-blanching seperti mengupas, mencuci, dan mengiris yang dapat merusak vitamin C. Dalam penelitian Abdel Kader pada tahun 1990, hilangnya asam askorbat pada kentang kupas sebesar 25% setelah blanching selama 2 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada kacang hijau. Dapat dilihat pada tabel bahwa kandungan awal vitamin C kacang hijau 11,51 per 100 gram. Kacang hijau tidak dicuci secara terpisah. Blanching menggantikan pencucian dan kehilangan vitamin 26,9%. Jelas terlihat bahwa nutrisi yang larut dalam air seperti vitamin C lebih rentan terhadap efek pencucian, terutama setelah terganggu secara fisik, seperti mengiris, memotong, dan lain-lain, dan dipanaskan dalam air. Kemudian pembekuan dapat menyebabkan kandungan vitamin C menurun sebanyak 38,3%. Setelah disimpan selama 6 bulan, total penurunan sebanyak 49,6%. Meskipun tidak ada perubahan penting dalam kandungan vitamin C antara pembekuan dan penyimpanan 3 bulan, namun cukup banyak penurunan terdeteksi selama 6 bulan penyimpanan. Kemudian ada brokoli. Dapat dilihat pada tabel bahwa kadar vitamin C awal pada brokoli menurun masing-masing 10,2%, 21,9%, dan 27,9% setelah blanching, pembekuan, dan penyimpanan 6 bulan. Kehilangan vitamin C setelah blanching pada suhu 96 derajat Celcius selama 3,5 menit jauh lebih rendah daripada kerugian yang diperoleh dalam beberapa penelitian, di mana waktu blanching adalah antara 4-5 menit. Menurut Hussein DKK pada tahun 2000, vitamin C dari brokoli tidak berpengaruh kecuali jaringan sayuran yang rusak, yang menyebabkan pelepasan substrat yang diperlukan untuk aktivitas enzimatik yang tidak diinginkan. Kemudian ada bayam. Kadar vitamin C pada bayam 110 per 100 gram yang kemudian menurun masing-masing 15,6%, 23,6%, 46,1%, dan 57,9% setelah mengalami proses pencucian, blanching, penyimpanan 3 bulan, dan penyimpanan 6 bulan. Sedangkan menurut Labib dan kawan-kawan pada tahun 1997 melaporkan bahwa kehilangan vitamin C 46% pada bayam beku setelah 3 bulan penyimpanan, dan Fawel pada tahun 1998 menemukan kehilangan vitamin C sebanyak 62% setelah 12 bulan penyimpanan. Kemudian ada kacang polong. Dapat dilihat pada tabel bahwa kandungan vitamin C awal pada kacang polong yaitu 28,63 per 100 gram yang kemudian menurun menjadi 39,2% setelah penyimpanan 6 bulan. Perlakuan pertama yang menyebabkan kandungan vitamin C kacang polong berkurang sekitar 4-45% adalah blanching. Menurut Billingsley dan kawan-kawan pada tahun 1982 menemukan bahwa kerugian 59% pada suhu
min 18 derajat Celcius setelah 6 bulan penyimpanan. Hal ini dikaitkan dengan kondisi pemrosesan dan suhu penyimpanan. Kesimpulan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kandungan vitamin C dari sayuran beku komersial sebagian besar dipengaruhi oleh operasi pembekuan dan proses pembekuan saja tidak menyebabkan kehilangan vitamin yang penting. Meskipun kehilangan vitamin setelah penyimpanan beku lebih rendah daripada yang dibekukan sebelumnya, penyimpanan beku juga mengakibatkan perubahan nyata pada vitamin C dari sayuran. Telah terbukti dengan baik bahwa jika bahan baku yang berkualitas baik digunakan dan operasi pembekuan yang tepat diterapkan, pembekuan saja tidak memiliki efek negatif pada kandungan. Dalam penelitian ini, pembekuan tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap kandungan vitamin C pada sayuran kecuali kacang hijau dan bayam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.